banget itu sahabat. Jadi kebetulan Pak Iwan ini seorang kasih ekbang kalau dulu, kalau sekarang itu kasih kesejahteraan. Jadi beliau itu dengan bercocok tanam seperti ini kondisinya ngepas banget. Jadi ilmu dari pertanian mungkin diterapkan oleh sendiri, makanya beliau itu sukses sebagai petani sukses gitu. Ya belajar sih Pak, kalau misalnya kita hanya teori saja tanpa turun ke lapangan, tanpa dipraktekkan, ya istilahnya kalau pohon itu tidak berkembang dan tidak berbuah kalau tidak diterapkan, diaplikasikan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menemui seorang petani sukses sahabat, dan kebetulan beliau juga seorang perangkat desa Sukarasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan dari obrolan kita kali ini ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, untuk melangsungkan kehidupan kita di alam panah ini. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channel supaya bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semua. Oke sahabat, kita sudah mulai jalan dan kebetulan ini jalannya cukup ekstrim juga ini. Cukup ekstrim perjalanan ke sawahnya Pak Iwan, yang kebetulan beliau adalah seorang petani pengusaha juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, ini belok ke sini sahabat. Aduh, hampir jatuh sahabat. Aduh. Kebetulan ada itu orangnya sahabat. Pak Iwannya ada di apa namanya ya, kalau di sini itu saung, nggak tahu apa namanya, lunjuk atau tempat istirahat. Wah, ini nggak bisa ada buat nyebrang, ini terpaksa saya harus injak sungai kecil ini, tapi nggak apa-apa. Nah, itu sebutlah yang lagi bekerja juga, ini lagi mulai bercocok tanam.
dengan cara dibajak dulu pakai mesin. Itu mesinnya sahabat. Oh, mesinnya rusak. Kenapa Pak? Rusak, nggak bisa dipakai. Oke, nanti coba dipakai pada saat nanti kita explore Pak. Sekarang kita menemui dulu Pak Iwan. Beliau adalah petani sukses, pengusaha juga. Pengusahanya apa? Istrinya ternyata jualan bakso, menurut informasi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Punten. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Boleh saya duduk sini Pak? Siap. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Ini mau mengawali pertaniannya, mau dibajak dulu atau seperti apa ini? Ini lahannya berapa bata Pak? Berapa bata ya kalau di sini ya? Kalau di sini memang ukurannya bata. Ukurannya bata. Kalau di daerah lain mungkin tumbak ya. Kalau di rumah bata. Iya. Ya, itu menurut ilmu mah katanya kalau satu bata itu 14 Ya. meter persegi. Tapi sebenarnya bukan 14 meter persegi sih, ada lebihnya gitu Pak. 14. Satu bata itu ya? 14,025 kalau nggak salah. Iya. Jadi ya sawahnya cuma segini, 50 bata paling juga. Segini? Cuman kan mau dibajak dulu. Iya. Itu mesinnya lagi rusak karena pendelnya lepas terus. Ya alhamdulillah lah, mungkin nanti sebentar lagi pekerjaan saya Pak Saman mau membajak sawah. Iya. Dan mudah-mudahan di sini nanti hasilnya bagus. Gitu. Rencana mau ditanami apa Pak ini? Padi apa? Jenis apa gitu kan, banyak-banyak jenisnya. Ya ada sih memang sumbangan dari pemerintah. Cuman di kita itu kurang cocok kalau untuk ukuran padi apa ya namanya kemarin itu impari. Kalau impari kurang cocok. Jenisnya itu ya. Itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Cuman kita mau beli aja sendiri bibitnya, yaitu padi mapan, kalau enggak supadi. Itu yang lumayan bagus, terus apa? Kualitas berasnya juga enak gitu. Kalau bahasa Sundanya mungkin kalau dibikin nasi itu pulen. Oh iya. Kalau pulen itu tuh bahasa Indonesia itu apa gitu. Yang ngerti, yang penting enak gitu ya, enak rasanya. Ya, mantap. Kebetulan informasi Pak Iwan ini juga perangkat desa. Memang tupoksinya sebagai apa Pak ini? Ya kebetulan kalau mau dibukakan gitu ya, dijelaskan, ya saya sebagai, kalau dulu ya Kaur Ekbang, kalau sekarang kan rubah namanya jadi Kasih Kesejahteraan. Iya. Itu untuk pertanian, peternakan, perdagangan, pertanahan, mungkin itu adalah tupoksi saya gitu. Jadi berarti pas banget ini dengan situasi Pak Ekbang mau bercocok tanam, ya. Pas banget ya. Ya. Memang pas banget itu sahabat. Jadi kebetulan Pak Iwan ini seorang Kasih Ekbang kalau dulu, kalau sekarang itu Kasih Kesejahteraan. Jadi beliau itu dengan bercocok tanam seperti ini kondisinya ngepas banget. Jadi ilmu dari pertanian mungkin diterapkan oleh sendiri, makanya beliau itu sukses sebagai petani sukses gitu. Ya belajar sih Pak, kalau misalnya kita hanya teori saja tanpa turun ke lapangan, tanpa dipraktekkan, ya istilahnya kalau pohon itu tidak berkembang dan tidak berbuah kalau tidak diterapkan, diaplikasikan di masyarakat gitu. Makanya kita ini juga kebetulan anggota kelompok tani saya, binaan saya gitu kan. Jadi mungkin ini lagi diarahkan untuk berkembang di dalam kelompok taninya supaya bisa mendapatkan income yang lebih gitu. Di samping pertanian juga kan di kita juga itu kelompok taninya ada juga peternakan lombanya gitu kan. Memang sekarang mah diharuskan ada kelompok tani ya Pak ya? Iya, karena memang yang namanya bantuan-bantuan dari pemerintah itu kan larinya ke kelompok tani, walaupun misalnya nanti desa yang mengajukan, tapi kan yang datang nanti nama kelompok A misalnya dapat bantuan berupa bibit apa atau ternak apa gitu, dan pemerintah biasanya melihatnya kelompok tani bukan desanya. Kalau boleh tahu Pak, ini maaf, kalau boleh tahu di desa apa ini? Desa Sukarasa ya? Desa Sukarasa Pak. Kalau di desa Sukarasa itu ada berapa kelompok tani Pak? Kalau di desa Sukarasa kelompok taninya kebetulan banyak tapi yang aktif ya, yang aktif dan produktif, yang disebut aktif dan produktif itu kan
berjalan lah sesuai dengan aturannya. Itu ada 8 kelompok. 8 kelompok. Nah, Itu pernah dapat bantuan semua? kebetulan kemarin dari dana desa kita ada bantuan ya, alhamdulillah dari desa kita untuk pemberdayaan. Dan itu juga mengacu kepada perintah presiden ya, harus ada sekitar 20% dari dana desa diajukan kepada istilahnya apa ya, peningkatan ketahanan pangan dan hewani. Kebetulan di kita itu dibelikan bantuan ternak domba untuk 8 kelompok semua Dari dana desa? Dari dana desa. Oh, berarti sekarang dari dana desa juga harus ada alokasi ke sana? Ada, harus. Mantap. Berarti aturan langsung dari pemerintah ya? Aturan langsung itu malah itu berbentuk perpres ya. Perpres dari presiden harus ada ketahanan. Dan udah berapa bulan itu kira-kira Pak? Itu pelaksanaan kita kalau tidak salah bulan September, pelaksanaan Juli Agustus. Juli tahun 2022 kan? Ya, memberikan bantuan ternak domba masing-masing ke tiap kelompok itu ada 8 ekor Pak. Iya. Satu kelompok itu. Ya, Wah, banyak juga berarti ya? Dikali 8 kelompok gitu ya, yang aktif gitu. Berarti satu kelompok 8. Ya, Berarti banyak itu kambingnya. ada 78 ekor. 78 ekor. Itu belanjanya dari mana aja Pak kalau Bu? Itu belanja kebetulan kita memberdayakan juga karena kita tidak ingin ya istilahnya melupakan masyarakat kita sendiri. Kalau misalnya kita biasa yang megang, saya yang belanja yang nggak enak juga gitu kan, di kita ada istilahnya bandar ya. Jadi itu kan istilahnya Berarti memberdayakan memberdayakan masyarakat setempat itu ya. Mantap. kita mengambil bibit domba dari sana. Kemudian mesin mungkin udah jalan ya. Mudah-mudahan tidak macet lagi, kita lepas lagi pendelnya. Oh iya. Kebetulan pendel tuh masih baru katanya. Ini mesinnya punya kelompok atau pribadi nih Pak? Nah ini kebetulan bantuan mesin kelompok ya. Itu kalau tidak salah dari Master Karya itu dapat tahun 2017 kan katanya. Oh iya. Ini pre-pre dulu karena kosong mungkin nanti dipasang lagi. Jadi ini dalam rangka optimalisasi juga ya, optimalisasi Al-Sintan, alat mesin pertanian dari bantuan pemerintah. Oh iya. Berarti ini lewat kelompok juga mestinya ya? Iya. Memang itu sahabat, sekarang itu kalau bantuan tuh harus lewat kelompok. Jadi bukannya mendiskriminasi antara yang enggak berkelompok dengan yang berkelompok, tapi diusahakan yang enggak ikut kelompok ya Pak ya. Diusahakan ikut kelompok supaya pemerintah itu mungkin lebih mudah untuk mendeteksi, menyalurkan gitu ya. Jadi enggak secara individual gitu kan, jadi semuanya jadi merasakan gitu, mungkin seperti itu maksud pemerintah itu ya. Kebetulan itu bibitnya lagi udah disemai gitu, ada seminggu mungkin udah. Oh, berapa hari itu Pak? Kebetulan itu katanya bibitnya itu udah umur seminggu. Pak Jom tuh seminggu berarti bibitnya itu. Memang macet. Habis tanahnya soalnya berarti ini namanya lagi diapain ini kalau seperti ini nih? Ini kalau bahasa Sunda ya, kalau kita orang Sunda ini bahasanya ngawuluku. Ngawuluku ya, kalau bahasa Sunda dulu kan kalau ngawuluku menghaluskan berarti ya? Iya, menghaluskan. Kalau dulu yang namanya ngawuluku itu sebenarnya pakai tenaga hewan Pak, kayak kerbau. Iya. Tapi sekarang juga kemarin waktu saya ngepluk masih ada yang pakai kerbau Pak. Ya, bagus, berarti itu melestarikan budaya. Iya. Itu bagian dari budaya orang Sunda. Kemarin saya ngepluk di desa Saktim kalau nggak salah Pak. Itu masih pakai kerbau, tapi ada juga yang pakai mesin. Mungkin hemat bahan bakar, kalau pakai kerbau kan cuma pakai rumput. Kalau pakai ini kan pakai BBM gitu. Sekarang apalagi BBM naik gitu ya. Memang hambatannya di BBM kita Pak, kalau pengerjaan ini kan pengerjaan kedua. Ya. Pertama juga berarti pakai mesin. Ya, pertama juga pakai mesin.
Ya, berarti 2 kali proses ya, 2 kali menghabiskan BBM. Ya. Untuk BBM kebetulan nggak tahu saya sendiri atau memang orang lain, kalau pakai Pertamax itu saya rasa di samping harganya udah naik, terus juga boros Pak. Gitu ya? Iya. Nah itu katanya, ini informasi juga ini Pak ya. Tapi ya kalau Pak, ya Pak Ekbang bisa saya bilangnya gitu nggak apa-apa Pak. Ya kalau Pak Ekbang tahu kalau beli ke pomnya itu harusnya seperti apa Pak? Ya kalau misalnya untuk pertanian kita mudah saja sih sebenarnya. Untuk katanya harus pakai surat keterangan dari desa. Nah itu kita bikin SKU ya, surat keterangan usaha. Misalnya ini usahanya apa? Nah, misalnya ini kan usahanya bidang pertanian. Ya. Berarti kan dia mengelola mesin pertanian. Misalnya kehutanan. Ya. Dia berarti punya penggergajian ya, mesin penggergajian. Atau enggak harus dipoto segala tapi pakai surat aja? Enggak, itu pakai surat keterangan dari desa, surat keterangan usaha yang ditandatangan pejabat yang berwenang yaitu kepala desa. Ya. Atau kalaupun tidak kepala desa, kalau tidak ada bisa diwakili oleh saya sebagai pemegang apa istilahnya tupoksi, ya. Ketua pelaksana. Ya. Nah itu sahabat, kalau misalnya siapapun juga yang menonton video saya atau beliau juga punya kegiatan pertanian, kalau misalnya mau beli BBM-nya, kalau misalnya sering pakai mesin, seperti itu caranya. Jadi pakai surat keterangan dari desa supaya lebih bagus lebih mudah prosesnya gitu ya Pak ya. Jadi jangan dibawa ngabring, istilah orang Sunda mah dibawa mesin traktornya ke sana, jangan. Itu mah barbar. Itu mah demo namanya. Barbar itu mah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa para petani terus pengusaha-pengusaha lain boleh membeli BBM bersubsidi dengan syarat yaitu harus ada keterangan usaha dari desa. Itu dipermudah sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai kita barbar karena sulit mendapatkan BBM, traktornya dibawa ke pom ya kan? Malah kotor gitu. Ngotori jalan itu. Kalau ini tuh kalau boleh tahu bloknya apa Pak ini? Kalau ini tuh bloknya namanya blok Pakuda. Pakuda. Ya. Desa Sukarasa. Desa Sukarasa. Nah itu berarti ini saya posisi berada di Desa Sukarasa. Bloknya blok Pakuda. Wilayahnya dusun mana Pak? Dusun Wawarung. Nah, wilayah Dusun Wawarung. Nah ini sekitar ini cukup indah juga nih sahabat. Kalau ini namanya pasir, kalau orang sini menyebutnya pasir Vespa karena bentuknya seperti yang mana Vespa. yang mana itu yang ada bakar-bakar ya di atasnya. Oh karena bentuknya seperti Vespa. Nah itu beda lagi namanya berarti. Itu namanya pasirnya Saradan. Iya, pasir kalau Saradan. Kalau ke sebelah sana sawahnya namanya, yang ke sebelah sini Lebak Warung ya, iya. Yang ke arah kanan yang lurus ke sana itu namanya Cikupadampit. Cikupadampit beda lagi. Nah kalau ini blok Pakuda. Blok Pakuda. Kalau di kita banyak sih, banyak nama-nama ya kan? Banyak nama, kalau yang tidak hafal mungkin pusing di mana bloknya. Ya. Nah, saya juga pas tadi kesini bingung, ini blok apa ini? Cuman indah juga nih, cukup indah pesawahannya. Coba aja kalau nanti sudah mulai menghijau, indah banget kayaknya ini posisinya nih sahabat. Kan lebih enak kita di saung sini ya. Kopi kalau ada kopi, ada kopinya enggak? Tahu sih Mang Saman di bawah enggak? Udah dibekali sekarang ya. Ini udah habis atau? Tadi kan ngerjain di blok sana. Iya. Nah ini saya mau tanya lagi Pak, kalau prosesnya dari apa tadi namanya itu wuluku ya, dari wuluku seperti ini, nah itu sampai penanaman itu berapa minggu Pak? Ya tergantung dari bibit. Kalau misalnya bibit sudah layak untuk ditanam itu biasanya 25 hari. 25 hari. Antara 20-25 hari. Nah, berarti tergantung bibitnya ya? Ya. Sebelum ditanam nanti kita di sini kalau dalam istilah pertanian namanya dicaplak. Caplak mesin lagi. Jadi nah, dicaplak supaya... itu kayak nama sabrang, cabe. Nah, itu mah ya, kalau ini mah alat ya, ada alatnya lagi untuk ada lagi. membuat petak-petak kecil supaya nanti susunan
Sistem berarti namanya. Nah, sistem. Tanam padinya supaya rapih. Sistem sahabat. Sistem caplak ya. Dan juga nanam padinya jangan banyak-banyak, paling 3-4 batang lah. Kalau di sekarang kebanyakan masyarakat dulu kalau nanam padi lah satu comot blok. Blok ini nggak boleh sebenarnya, nanti padi itu kan berkembang. Iya. Itu juga kalau misalnya pakai sistem dengan jarak sekian meter, sekian puluh senti oleh mesin itu, jadi si padi itu berkembang. Jadi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti istilahnya apa? Berbuahnya tidak akan maksimal. Istilah kata orang Sunda pas sedak teuing. Nah, itu sistem caplak gitu. Caplak dulu. Oh, berarti waktu pembibitan gini juga pakai sistem ya Pak ya? Apalagi nanti nanamnya juga pakai sistem caplak juga. Ya, kalau nanam ini misalnya kita nanam istilahnya kalau bahasa di Sunda itu ngawur ya, tebar. Tebar setelah seminggu atau 10 hari itu baru dipupuk. Ya. Pupuknya juga jangan kebanyakan urea, malah disarankan seimbang berarti apa ya? Yang paling pakai kosta gitu kan. Nah kebetulan di sini tuh ada ini ya, bagus gitu tanahnya, jadi tidak terlalu keras. Oh, tanahnya itu? Ini sebaiknya mah kan sebelum dibajak itu dikapur dulu supaya. Tapi pakai sistem itu enggak? Pakai. Jadi ini dikapur dulu, kapur pertanian, supaya apa itu fungsinya? Jadi menghilangkan atau meminimalisir terjadinya gulma. Oh, gulma itu rumput yang tidak diinginkan. Gulma namanya. Gulma dan penyakit apa istilahnya mah? Meningkatkan unsur hara juga. Iya. Jadi harus dikapur dulu supaya kalau di air tuh ada yang seperti minyak. Oh iya. Itu namanya pere. Nah itu tidak baik untuk pertanian. Yang mana Pak? Ini kan, tuh kan terlihat ya. Oh iya. Nah, itu tuh mengganggu terhadap tanaman, mengikat nanti pertumbuhannya. Yang mana berarti bisa kerdil gitu kan. Nah itu berarti ini bisa menghilangkan kalau pakai kapur. Kayak minyak itu berarti ya. Berarti itu namanya hama juga berarti ya Pak ya. Nah ini satu lagi Pak. Kalau yang paling dikhawatirkan oleh Pak Ekbang sebagai petani itu hamanya apa Pak? Di sini tuh khususnya di sini. Kalau hama di sini yang banyak itu keong mas Pak. Keong mas? Masih ada tuh. Itu. Apa? Oh itu ya. Telurnya tuh yang merah-merah. Oh kayak gitu tuh. Itu ya betul. Oh. Itu kalau sama keong mas itu habis. Digigit bibitnya. Bibit padi itu digigitin. Ada tuh ya merah-merah. Kalau tikus gimana tikus? Kalau tikus alhamdulillah di sini nggak terlalu. Ada sih ada 1-2. Tapi justru keong mas yang paling bahaya. Nah terus kalau misalnya kena seperti itu digimanain Pak solusinya? Ya solusinya kalau paling kita pakai semprotan pestisida, cuman belum ada yang efektif obat apa gitu, karena penggunaan pestisida yang berlebihan juga nanti merusak ekosistem Pak. Iya. Jadi ya kita sistem tradisional aja lah, diambilin, dipungutin gitu kan. Lumayan buat para kebetulan bebek. Mantap juga ini karena Pak Ekbang itu untuk orang bebek. Orang pertanian, jadi beliau itu tahu banyak gitu hama penanggulangannya seperti apa. Pasti beliau tahu gitu. Ya kalau misalnya banyak hujan, nanti timbulnya ke daun padi itu timbulnya penyakit itu bercak putih daun. Kalau putih daun mah gampang lah, itu obatnya ada, murah lagi, bisa sama Nordok disemprot gitu kan. Nah satu lagi Pak, ini maaf ya, ini informasi istrinya Pak Ekbang itu jualan bakso, kalau boleh tahu di mana Pak? Ya memang betul ya Pak, karena kita sebagai perangkat desa, kalau kita mengandalkan gaji dari desa, kita tidak kreatif di bidang pertanian atau perdagangan, ya mana cukup gitu ya.
berat itu. Manusiawi lah, manusiawi orang pengen lebih gitu. Iya, kan. iya, iya. Jadi kebetulan istri saya juga seorang ya, pengusaha sih bukan sebenarnya, itu ikut kakaknya dagang bakso, kebetulan di lokasinya mungkin agak jauh di sini, beda kabupaten juga. Iya, iya. Jadi saya di sini suami karena dia punya kegiatan usaha dagang. Berarti nggak bertemu tiap hari dong? Enggak, Wah, dingin nih. udah biasa Pak. Udah biasa gitu kan. Jadi Udah ya, biasa katanya sahabat. Nggak masalah, ya. Udah biasa. Namanya kita juga kebutuhan ya, dituntut oleh kebutuhan hidup, itu bukan merupakan suatu hambatan. Seminggu sekali berarti ketemu? Seminggu sekali ya, gimana kangennya aja, kangen sama anak, Kangen karena sama punya anak kecil gitu. Kangen sama anak, kangen. Kadang tiap hari juga bisa karena hanya 45 menit sih Pak. Dari sini tuh? Nah, cuma 45 menit. Cuman dekat, nggak begitu jauh berarti sahabat, cuman 45 menit. Berarti kalau misalnya kangen bisa langsung diburu. Diburu kayak apa aja diburu. Oke Pak Ekbang, mungkin ngobrol-ngobrol kita. Ngobrol dari tadi belum tahu siapa namanya ya. Kebetulan saya dari Nuryaman Channel Pak. Oh iya iya. Dari Nuryaman Channel, dari YouTube. Dan itu juga boleh tadi itu menawarkan kalau misalnya mau apa promosi baksonya Pak Ekbang di YouTube saya, silahkan. Apa namanya, nanti orang-orang biar mampir ke tempat jualannya, boleh Pak. Silahkan. Di mana lokasinya Pak? Itu di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku. Desa Jalatrang. Oh ya, itu kalau misalnya sahabat mau pada. Kebetulan di sana banyak tempat wisata loh Pak. Oh ya. Dekat tempat wisata ada Jati Sewu Cibumbang, terus Waterboom juga, Waterboom. Aduh lupa namanya. Pokoknya di sana itu kalau dulu terkenalnya Icakan kan? Icakan. Icakan. Nah, sekarang ada yang baru. Berarti dekat dari Icakan tuh Pak? Dekat. Ada Kopi Jati, ada Waterboom, ada Jati Sewu Cibumbang. Kebetulan di sana banyak tempat wisata. Diharapkan para sahabat mungkin suatu saat main ke sana. Ya, bisa dicek di Google. Oh bisa. Di Sewu Cibumbang itu di mana? Dan tempatnya seperti apa? Nah itu silakan bisa selfie underwater. Masya Allah, keren. Nah itu di tempat baksonya Pak Ekbang ini. Silahkan kalau misalnya para sahabat semua yang berkunjung ke Icakan, kalau apa sekarang namanya tadi? Itu desanya Desa Jalatrang. Desa Jalatrang, silahkan mampir ke baksonya. Bakso Barokah. Bakso Barokah namanya. Di pinggir jalan Pak ya? Pinggir jalan. Iya. Oke Pak Ekbang, mungkin itu aja. Terima kasih obrolannya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada manfaatnya untuk semuanya. Saya akhiri obrolan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.